Terus yang mana nih? Go, stand, and speak in the temple to the people all the words of this life. The men whom ye put in prison are standing in the temple and teaching the people. Did not we straitly command you that you should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring upon us the blood of this man. We ought to obey God rather than men. The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses of these things. And so is also the Holy Ghost, whom God hath given to those that obey him. Gamaliel, what punishment is advised under the law? Now I say unto you, refrain from these men and let them alone. For if this counsel or this word be of men, it will come to naught. But if it be of God, you cannot overthrow it. Be careful, therefore, lest you be found even to fight against God. You were forbidden to preach in the name of the man Jesus, and yet ye have done so. For this violation, you shall be punished to the full extent of God's law. Baik, Bapak Ibu, itu satu cuplikan video. Silakan Pak Seto untuk memulai pertemuan malam hari ini. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, Saudara semua. Sekalian saja saya minta Bapak Ibu melihat ke layar dulu untuk melihat ini Mahkamah Agama Yahudi. Jadi kalau mendengar kata Mahkamah Agama Yahudi, Bapak Ibu perlu memperhatikan gambar ini. Gambarnya kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi silahkan membayangkan ada 70 orang yang terdiri dari para pemuka agama Yahudi. Di dalamnya ada para imam, kemudian ada ahli-ahli Taurat,
Kemudian ada juga para tua-tua agama Yahudi, gitu ya. Di sini ada, kalau mengikuti barisannya model seperti ini, nah ini ada ya 35 di sebelah kini, 35 di sebelah sana. Lalu 70 anggota Mahkamah Agama ini dipimpin oleh satu orang imam besar. Ngomong dalam bahasa Indonesia, ngomong imam besar itu konotasinya sudah lain sekarang. Imam besar atau imam agung ya. Jadi ada situasi yang seperti ini. Kemudian ini kalau menurut gambar ini ada si tertuduh akan berdiri di hadapan imam besar, tapi ini di kelilingnya ada 70 orang anggota ini. Ini yang sekretarisnya ada di sini yang tugasnya nulis. Nah, kalau mau membayangkan wajahnya, nah baru ingat saja yang di film tadi. Nggak ada yang mukanya tersenyum, serius semua. Kemudian begini, yang mencolok dalam Mahkamah Agama Yahudi ini adalah dua pihak yang sesungguhnya berserang dari di satu pihak itu ada orang-orang Saduki atau para imam gitu ya. Dan mereka ini tidak percaya akan kebangkitan badan, tidak percaya kepada kehidupan kekal. Nanti kita akan lihat. Di sisi lain itu ada orang-orang Farisi badan kekal, kemudian tentang roh-roh malaikat. Ini mereka orang-orang Farisi percaya. Situasinya tampak aneh Bapak Ibu. Dua kelompok berseberangan dari sisi pandangan, tetapi sama-sama bertindak sebagai pemimpin agama Yahudi. Jadi 71 orang ini, 70 orang Yahudi. Nah, dari sisi agama maupun sesungguhnya dari sisi politik. Karena waktu itu tidak ada raja yang sungguh-sungguh raja orang Yahudi, tidak ada. Nah, di hadapan mahkamah seperti inilah Bapak Ibu, Petrus dan Yohanes dan kemudian nanti para rasul itu diadili. Mahkamah juga menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Udah begitu dulu untuk membantu kita untuk membayangkan situasinya. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke Kisah Para Rasul, mulai dari bab 3 saja. Ya, silahkan dipersiapkan teksnya. Jadi setelah khotbah Pentakosta, banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus, kemudian mereka membentuk jemaat. Nah, kemudian situasi mengalami perkembangan. Para rasul, dalam hal ini diceritakan, Petrus itu membuat mukjizat. Lalu adanya mukjizat yang dikerjakan oleh para rasul, punya dampak besar untuk pemberitaan mengenai Yesus. Makin banyak orang yang menjadi percaya bahwa Yesus yang telah dijatuhi hukuman mati oleh para pemuka Yahudi, itu bukan rabi biasa. Ya. Dia sesungguhnya bahkan bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang membawa keselamatan. Nah, kemudian para rasul memberitakan Injil, memberitakan kabar tentang Yesus. Bapak Ibu sekarang silahkan beralih ke bab 4 ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi ini para rasul belum pergi dari Yerusalem ya.
Jadi masih ada di Yerusalem. Petrus dan Yohanes sedang bicara kepada orang banyak, lalu lihat siapa yang datang. Imam-imam, ini kalau imam berarti golongannya Saduki. Lalu ada kepala pengawal bait Allah, ya. Orang-orang itu sangat marah karena, perhatikan, mereka mengat orangnya berita dalam sudah kebangkitan dari antara orang mati. Jadi baik dari sisi kepercayaan, apa yang diajarkan oleh para rasul, bertentangan dengan kepercayaan orang Saduki. Nah, kemudian di sisi yang lain, lihat Bapak Ibu ingat kembali, Yesus yang dibunuh oleh para pemain Yahudi, itu dikatakan oleh para rasul, dia hidup. Dan di dalam Yesus yang mereka bunuh itu, ada kebangkitan. Nah, ini yang membuat orang-orang Saduki marah. Itu sama saja para rasul memberitakan atau menyebarkan kabar tentang kebangkitan, dan ini bertentangan dengan keyakinan orang dekat. Kedua rasul itu ditangkap, ayat 3 ya. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ngajarnya sampai malam ya. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Habis Pentakosta, khotbah Pentakosta, itu jumlah mereka dulu ini freeze semua, ini jaringan internet kurang bagus. Ya. Sebentar. Saya beralih jaringan sebentar ya. Ya, Pak. Nah, 5.000 ini semuanya masih ada di Yerusalem loh ya. Jadi perkembangan jumlah pengikut Yesus, perkembangan jumlah orang yang percaya kepada Yesus yang sangat mencolok. Ya. Kemudian ini dua rasul kan kemudian ditahan, ditangkap lalu ditahan. Nah, kemudian sekarang ke ayat 5. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Tolong amati di sini ada tua-tua. Silahkan membayangkan para sesepuh, orang-orang terkemuka, orang-orang terpandang dalam masyarakat Yahudi. Lalu kalau ahli Taurat, itu biasanya dari kalangan Farisi. Jadi kalau dari sisi ilmu gitu ya, keilmuan, ini jauh di atas para rabi. Jadi silahkan membayangkan kalau rabi itu S1 gitu ya. Kemudian setelah praktek, mengajar, lalu sekolah lagi, nah baru dapat pengalaman lagi, nah itu baru jadi ahli Taurat. Jadi orang-orang yang dari sisi keilmuan, dari sisi ilmu tentang Taurat, orang-orang yang sangat terkemuka ini. Jadi unsur-unsur dalam mahkamah agama Yahudi kumpul. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes. Ini nanti orang-orang seperti ini. Nah, kemudian lihat ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Silahkan Bapak Ibu membayangkan Petrus dan Yohanes, dua orang menghadapi 71 orang yang dari sisi ekonomi sudah jelas terkemuka,
dari sisi jabatan keamanan ya. Dari sisi ilmu agama, ya ini jauh di atas dua orang ini. Nah, kemudian lihat pertanyaannya. Dengan kuasa manakah dan dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Bertindak apa? Lihat kembali ke ayat 2. Mengajarkan kepada banyak bahwa. Nah, kemudian ayat 8. Jawab Petrus yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, gak ada kaitannya juga dengan penyembuhan orang lumpuh di bab 3. Jadi dengan kuasa dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, perhatikan kamu salibkan ya, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi Bapak Ibu yang saya maksudkan ini tadi, kalau pertanyaannya dengan kuasa mana kamu bertindak demikian, kalau mengikuti teks, bertindaknya kan yang disebut dan membuat mereka ditangkap, itu kan ayat 2. Ya. Tapi rupanya, kalau kita melihat lebih detail, itu adalah penyembuhan orang lumpuh. Kalau begitu, dengan kuasa mana kamu menyembuhkan orang lumpuh itu? Dan lihat, jawabannya jelas. Kalau mau jawaban Lukas sebenarnya, kami menyembuhkan dalam nama Yesus. Kemudian, karena Yesus itulah orang ini bisa berdiri. Jadi, yang menyembuhkan orang lumpuh itu sesungguhnya adalah Yesus. Yesus itu siapa? Lihat. Orang Nazaret, nah ini pasti menarik perhatian para pemuka Yahudi tadi. Kenapa? Nah, mereka yang sudah mengambil putusan untuk membunuh Yesus. Silakan Bapak Ibu membayangkan wajah 71 orang tadi ketika mendengar bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Itu sama dengan para rasul langsung menuduh orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Yesus sebagai pihak yang bertentangan dengan Allah. Kamu membunuh Yesus, kamu menyalibkan Yesus, tetapi Allah membangkitkan dia. Nah, bayangkan wajah 70 orang tadi. Nggak akan ada yang tersenyum, nggak akan ada yang gembira. Mereka sudah ditempatkan sebagai pihak yang menentang Allah. Mereka menyebut diri, mengaku diri sebagai orang yang dekat dengan Allah, tetapi di mata kedua rasul ini, keduanya sudah melawan Allah. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun telah menjadi batu penjuru. Di mata para pemuka agama Yahudi, Yesus tidak ada artinya. Ya. Tetapi orang yang dianggap tidak ada artinya ini, malah memiliki peran penting di hadapan Allah. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, itu tunggu dulu bicara tentang penyelamatan, tapi kita lanjut dulu. Sudah bisa membayangkan 70 orang tadi ya, 71 orang. Lalu mereka kan tahu siapa yang sedang mereka adili. Ayat 13.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya. Tapi lihat. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Baik, Bapak Ibu, silahkan mengingat diskusi kita di pertemuan yang lalu. Nilai mukjizat dalam kisah para rasul yang dilakukan oleh para rasul itu beda dengan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mukjizat yang dilakukan oleh para rasul itu mau membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Yesus telah mati, ya. Tetapi dia bangkit. Setelah bangkit memang tidak ada wujud fisik Yesus. Tetapi dia tetap hadir dan kuasanya itu bisa dirasakan. Silahkan mengingat kembali itu. Dan kemudian Bapak Ibu perhatikan keberanian Petrus dan Yohanes. Dua orang biasa. Bahkan dua orang nelayan. Dari mana? Dari Galilea. Murid seorang rabi yang sudah mereka jatuh hukuman mati. Kok beraninya seperti ini? Ini keberaniannya datang dari mana? Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus ditangkap dan diadili oleh mahkamah agama, Petrus nggak berani ngaku kalau dia murid Yesus. Murid-murid yang lain lari meninggalkan Yesus. Sekarang mereka sendiri harus berhadapan dengan sidang yang sudah membunuh Yesus, gitu ya. Dan mereka sekarang menjadi sangat berani. Dari mana keberanian itu? Silahkan mundur dalam peristiwa Pentakosta. Jadi Roh Kudus yang telah diberikan kepada para murid, sekarang menunjukkan kuasa dan kekuatannya. Bapak Ibu mundur sedikit ke ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ya. Sekarang begini Bapak Ibu, kalau kita membandingkan ilmu dari dua pihak, Petrus, Yohanes, dan sidang, ilmu pemahaman Petrus dan Yohanes tentang agama Yahudi, ya sudah pasti sangat minim dan tidak bisa dibandingkan. Jadi kalau misalnya ditantang, diajak debat tentang ilmu agama Yahudi, mereka tidak akan berdaya. Ya. Nggak mungkin mereka bisa melawan sidang ini. 2 orang ngelawan 71 orang. 71 orang ini pintar semua. Nah, kemudian nyatanya yang tampak adalah 2 orang ini berani dan ini membuat mereka keheranan. Nah, kemudian apa yang membuat mereka tidak bisa dilawan? Apa yang membuat para rasul itu tidak bisa dibantah oleh para pemuka agama Yahudi itu? Orang yang disembuhkan itu ada di dekat mereka, ada di sebelah mereka. Ya, pengemis itu, yang lumpuh itu, ada di bait Allah. Semua orang tahu kalau dia adalah pengemis. Ya, lumpuh, tahu semua. Sekarang orang lumpuh itu bisa jalan, dan sekarang ada bersama dengan Petrus, bahkan ada di hadapan para pemuka agama Yahudi itu. Sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa. Keberadaan si lumpuh yang sudah bisa berjalan itu menjadi bukti yang sangat jelas bagaimana para rasul menunjukkan ini. Yesus sungguh-sungguh ada dan hidup. Lalu lihat berikutnya ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh para rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang ini? Sebab, amati kalimatnya, telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ya. Jadi adanya mukjizat membuat para pemuka agama Yahudi tidak bisa menyangkal,
Dan sebaliknya, adanya mukjizat benar-benar bisa membuktikan, bisa meyakinkan orang banyak bahwa Yesus yang dibunuh oleh para pemuka Yahudi itu sungguh-sungguh hidup. Nah kemudian, nggak bisa bantah kan? Lihat ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas, tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara dengan siapapun dalam nama itu, dalam nama Yesus. Prinsipnya mereka dilarang untuk mengajar dengan menyebut nama Yesus. Enggak boleh lagi mengajar tentang Yesus. Dan setelah keduanya disuruh masuk, ya, rupanya mereka berunding dulu. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Dilarang untuk mengajar. Tapi lihat, keberanian keduanya makin jelas. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Tunggu dulu. Bapak Ibu, ini kalimatnya bisa sangat menyakitkan loh ini. Para pemuka agama Yahudi, imam besar, imam-imam kepala, kemudian ahli-ahli Taurat, itu kan dipandang sebagai pemuka agama Yahudi, dan kemudian orang-orang yang dipandang dekat dengan Allah. Ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka tidak berpikir sedang melawan Allah. Enggak. Mereka sedang menunjukkan ketaatan kepada Allah karena mereka menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang menghujat Allah. Nah sekarang, Petrus dan Yohanes menempatkan mereka sebagai lawan Allah. Mana yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Jelas kan? Para pemuka agama Yahudi yang diyakini, yang merasa diri dekat dengan Allah, sekarang dipertentangkan dengan Allah. Kamu tidak mewakili Allah, kamu bukan wakil Allah, bahkan apa yang kamu katakan itu melawan kehendak Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bapak Ibu, ingat ya, atau dibuka saja. Perhatikan dulu kalimatnya. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Mundur ke bab 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus datang kepada para murid, mereka, para murid ini, akan bertindak sebagai saksi. Tugas saksi itu bicara. Kemudian apa yang dibicarakan? Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Syarat untuk menjadi saksi itu hadir di tempat kejadian perkara kan ya. Dia melihat dan mendengar secara langsung. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Kembali ke bab 4 ya. Kembali ke bab 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus sekarang benar terjadi pada para rasul. Ya, mereka bertindak sebagai saksi. Nah, kemudian lihat ke ayat 21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab
orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi, Bapak Ibu, satu mukjizat ini ya, penyembuhan orang lumpuh, punya dampak yang sangat besar. Karena apa? Karena pemberitaan para rasul menunjukkan bahwa penyembuhan itu terjadi karena Yesus. Tidak bisa dibantah. Dan orangnya sendiri sudah dewasa sehingga bisa berbicara, memberi kesaksian tentang dirinya, tentang apa yang dirasakan. Teruskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ya, terus Bapak Ibu silahkan lihat sekarang ke ayat firman mereka itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu, Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa dan seterusnya. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu, silahkan memperhatikan dua orang rasul ini lagi. Bapak Ibu tolong mengingat ya, dengan memperhatikan dua rasul ini tadi. Pernah takut? Pernah mengalami rasa takut, ketakutan? Apa saja yang pernah membuat Bapak Ibu takut? Setan, ada setan. Sama setan takut, sama Tuhan malah enggak. Takut mati, Pak. Takut mati. Terus, takut apa lagi? Takut sama debt collector dulu, Pak. Takut sama debt collector. Sama utangnya enggak takut, sama kolektornya takut ya. Bu Ivon pernah takut apa, Bu? Takut sama ini. Takut didatengin sama Pak Seto. Wah. Takut ditanyain, buka nomor sekian, nggak tahu jawabnya. Iya, apalagi kalau gini kan udah nggak takut karena nggak kelihatan, Bu ya. Iya dong, kalau di kelas kelihatan. Nah, Bapak Ibu akan sebenarnya ketemu dengan macam-macam jenis rasa takut kan ya. Takut setan sama takut seto itu dua hal yang berbeda kan ya. Mana yang lebih menakutkan, seto atau setan? Pak Seto. Takut diminta membuka Alkitab dengan takut ketemu hantu, itu dua hal yang berbeda. Takut orang yang bisa takut perampok, itu berbeda lagi. Takut kematian, beda lagi. Ada rasa takut akan sesuatu, akan seseorang yang membuat diri kita terancam, keselamatan kita terancam. Debt collector itu bisa menakutkan karena apa? Oh, itu bisa mengancam bukan hanya saya, tapi juga bisa mengancam keluarga saya, misalnya begitu ya. Tapi tunggu dulu, ada takut yang lain. Takut sakit, Pak, kata Ibu Dewi. Takut ketemu sakit. Ya, ada rasa takut sakit. Tapi sakitnya itu kelihatan apa enggak? Ya, nggak tahu Bu Sakitnya Dewi itu gimana kelihatan Bu apa Dewi? Enggak, sakit kok. Sakit hati. Takut sakit itu kan sedang sakit. Saya sehat tapi takut sakit. Nanti kalau corona tiba-tiba masuk ke rumah saya,
Atau tiba-tiba kalau saya bergaul dengan ini orang itu, lalu saya hirup tanpa sengaja dengan hidung saya, nah itu takut. Tapi tunggu dulu, ada macam-macam rasa takut, dan Bapak Ibu tolong amati rasa takut yang mengancam keselamatan. Ya, kemudian ambil contoh begini saja, itu yang sudah disebut saja, takut debt collector, gitu ya. Oke, tunggu dulu, ada mantan debt collector apa enggak? Dulu, Pak. Nah, ini gimana enggak konsisten dulu takut debt collector, tapi juga pernah jadi debt collector, lah gimana ini? Gimana sih? Nah, sekarang Lucu begini, juga. rasa takut akan orang yang mengancam keselamatan itu bisa hilang kalau ada pribadi yang lebih kuat dari dia, kan? Nah, ada debt collector datang, enggak apa-apa. Di dalam rumah saya ada tentara 2 atau 3 gitu. Enggak takut kan jadinya? Enggak takut. Karena apa? Ya ada itu. Ada yang lebih kuat. Dan kemudian, adanya pribadi yang lebih kuat membuat saya lebih menjadi berani. Enggak apa-apa saya temui debt collector, gaya-gaya ngomongnya. Enggak akan dia pukul saya. Kenapa? Di belakang saya ada yang lebih kuat kok. Ada lagi, tolong amati rasa takut. Takut mati. Saya bilang takut mati loh ya, bukan takut tidak ada yang ngurus anak loh ya. Takut kematian yang dimaksudkan, setelah mati apa yang akan terjadi dengan saya? Itu maksudnya takut kematian. Setelah paham, setelah tahu kematian itu seperti apa yang akan terjadi setelah kematian, enggak takut lagi. Ya, bisa begitu. Kemudian, tunggu dulu, waktu kecil ada yang takut disuntik untuk imunisasi itu atau enggak? Ya, takut. Sekarang juga takut. Ada yang sampai gede masih takut disuntik. Sama, hidup. Takut jarum. Takut jarum. Nah, yang sekarang tolong diingat ketika mengalami rasa takut itu, setelah dilewati, enggak apa-apa. Mana ada orang habis disuntik langsung, disuntik imunisasi habis itu langsung pingsan atau mati, kan enggak ada. Cuma takut sakit dikit gitu. Setelah itu dilewati, enggak masalah. Nah sekarang begini, kalau mengamati para rasul yang ada di hadapan mahkamah agama, mereka harusnya, normalnya takut ya. Kok mereka bisa seberani itu? Jawabannya, ada yang lebih kuat dari para rasul, dari para pemuka agama Yahudi? Ya, ada. Hanya saja nggak kelihatan. Yang kelihatan itu hanya 2 orang rasul. Yang tidak kelihatan adalah daya atau kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Roh itu membuat mereka menjadi berani berbicara kepada siapapun, termasuk kepada para pemuka agama Yahudi, orang-orang paling hebat di antara orang-orang Yahudi. Tunggu dulu, mereka takut mati apa enggak? Enggak. Kenapa? Mereka ikut Yesus kok. Loh, urusannya apa dengan mengikuti Yesus? Mereka tahu guru mereka dulu ditangkap. Mereka tidak melihat memang waktu Yesus mati. Tapi mereka tahu Yesus sudah mati, sungguh-sungguh. Banyak yang tahu kalau Yesus mati. Tapi kemudian setelah Yesus mati, mereka ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Mereka ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Jadi, enggak apa-apa mati. Kalau aku mati bersama dengan Yesus, nanti aku pun akan bangkit bersama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu, yang ini yang kita lihat, belajar dari para rasul tentang keberanian itu. Dan Bapak Ibu, bisa enggak orang disuruh menjadi berani? Disuruh. Keberanian itu datangnya dari mana? Kalau saya bisa menyuruh Bapak Ibu berani, saya akan suruh, ayo berani, gitu kan?
Kalau dibalik, ayo takut. Bisa atau enggak? Yang urusannya batiniah soal rasa, Bapak Ibu, kita tidak bisa disuruh-suruh, tidak bisa diperintah. Rasa takut muncul di dalam hati, rasa berani juga muncul di dalam hati. Tapi keberanian muncul itu karena macam-macam sebab. Sebab yang pertama, misalnya yang tadi saya sebut, ada pribadi yang lebih kuat daripada yang sebelumnya membuat saya takut. Yang kedua, pemahaman saya tentang hal yang membuat saya takut itu membantu saya untuk menghindar dari ketakutan dan menjadi berani. Nah, silahkan Bapak Ibu amati sendiri-sendiri keberanian yang pernah muncul di dalam hati Bapak Ibu karena Bapak Ibu ada bersama-sama dengan Allah. Baik, sekarang silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Bapak Ibu. Saya ada pertanyaan. Pelajarannya terlalu gampang ya? Ya. Pak Sito, ini apakah ini ada kesan bahwa para mahkamah agama itu sepaham dengan dua rasul ini, Petrus dan Yohanes? Karena dari penjelasan dua rasul ini, yang mereka takutkan seolah-olah itu bukan figur Yesus sendiri, tetapi adanya mukjizat yang nyata di depan mata mereka. Tidak ada semacam bantahan bahwa mukjizat itu berasal dari pihak lain selain Yesus yang dikatakan oleh dua rasul ini. Jadi pertanyaan saya, apakah memang di antara mereka itu mereka sendiri menganggap bahwa faham Yesus inilah yang membangkitkan, maksudnya yang menyelamatkan si pengemis ini. Apakah memang mereka mempercayai atau sepaham dengan hal itu? Itu, Pak. Baik, begini Pak. Ada mukjizat dan ada pewartaan. Jadi ada peristiwa orang lumpuh bisa jalan lagi. Kemudian ada rasul yang menjelaskan kenapa kok dia bisa berjalan lagi. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang membuatnya berjalan. Nah, dua hal ini membuat orang banyak percaya kepada pemberitaan para rasul. Nah, yang lebih menarik perhatian bagi para pemuka agama Yahudi, terutama yang disebut di bagian ini tadi adalah para imam, kelompok Saduki ini ya. Ini urusannya soal kebangkitan. Makin banyak orang Yahudi yang percaya bahwa ada kebangkitan. Berikutnya lagi, makin banyak orang Yahudi yang sekarang percaya kepada Yesus yang sudah dijatuhi hukuman mati oleh para pemuka agama Yahudi itu. Tapi kalau bicara tentang apakah kemudian para pemuka agama Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ini kemudian sepakat dengan pemahaman para rasul, ya kita belum bisa melihat dengan terang, dengan jelas itu, Pak. Tapi kalau nanti begini saja, tunggu dulu, ini adanya jangan di perikop sebelumnya, sesudahnya yang di bab 5 nanti kita akan lihat sedikit soal pertentangan atau perbedaan pemahaman antara orang Saduki dan orang Farisi yang sama-sama ada di mahkamah agama. Tunggu dulu Pak ya. Ya, silahkan kalau mau dilanjutkan atau kalau ada yang lain silahkan. Oke, maksud saya begini Pak Sito, karena pada waktu mahkamah ini juga yang memutuskan bahwa Yesus itu bersalah menghujat Allah, itu tentu menjadi keputusan yang besar ya. Kalau kemudian sekarang ini ternyata secara garis lurus keputusan itu dinyatakan salah, ini kemudian tidak juga dibantah, itu tadi yang saya sampaikan kok seolah-olah kesannya
mereka menjadi sepaham, dan malah hasil dari mukjizat itu, yaitu si orang lumpuh tadi, seolah-olah memiliki otoritas lebih kuat daripada keyakinan mereka sendiri akan apa yang telah mereka putuskan sebelumnya. Iya, itu kaitannya dengan situasi yang harus mereka hadapi di luar sidang, Pak. Percayanya orang yang begitu, kepercayaan begitu banyak orang terhadap para rasul ini. Jadi mereka, ya benar, tidak sibuk membantah pernyataan para rasul, tapi lebih sibuk supaya mereka tidak ngomong lagi tentang Yesus. Nah, kemudian begini, tanda atau mukjizat yang dilakukan oleh para rasul ini jauh lebih kuat daripada segala pemahaman yang mereka miliki rupanya. Mereka tidak menemukan dalil, tidak menemukan teks dalam Alkitab, dalam kitab suci yang bisa menunjukkan bahwa memang akan ada kebangkitan gitu. Memang menyangkal tidak ada kebangkitan. Ya, begitu dulu, Pak. Ya, oke, ya. Pak, boleh tanya, Pak? Ya, silahkan. Tadi Pak Seto bilang bahwa para rasul mempunyai keberanian karena dia bisa ada backingannya, karena melihat sendiri. Nah, di kondisi saat ini kan kita hanya diceritain nih lewat kitab suci. Gimana caranya bisa menumbuhkan rasa keberanian itu? Ya, kita tanya saja sama Tuhan Yesus. Tolong membuka Injil Matius. Injil Ya. Matius. Bab 10. Iya. Matius bab 10. Ayat 16. Dan seterusnya ya. Saya tunjuk ayat pertamanya. Lihat, aku mengutus kamu domba ke tengah-tengah serigala. Domba diutus ke tengah serigala. Mangsa disuruh mendatangi kawanan pemangsa. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena akan ada orang yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatmu. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, ini juga cuma pesan Tuhan Yesus. Tapi maksud saya, kalau kita memahami pesan Tuhan Yesus ini, pesannya apa? Akan ada roh dari Bapa yang dikirim ke dalam kamu, dan roh itu akan menolong kamu. Bagaimana bisa mengalami peran roh itu? Sederhananya ya, ikuti apa yang dituntunkan, dikatakan oleh roh, ikuti saja. Nah, bagaimana bisa? Tunggu dulu, Bapak Ibu semua sudah terima Roh Kudus kan ya? Silahkan periksa, amati. Bagaimana roh itu menggerakkan Bapak Ibu untuk menjadi berani. Tidak semua orang pernah mengalami soal keberanian ya. Tapi tunggu dulu, kalau saya cukup bertanya kepada Bapak Ibu yang baptis dewasa. Bapak Ibu baptis dewasa, nggak usah sharing, nggak usah cerita, apalagi nangis, nggak usah.
beberapa orang yang baptis dewasa itu memerlukan keberanian yang sangat serius. Karena apa? Bisa jadi dia harus bertentangan gitu ya dengan orang-orang dekatnya. Bisa jadi orang-orang dekatnya akan memanggil orang-orang yang dipandang punya kuasa, punya kemampuan, dan seterusnya. Sehingga ketika harus memutuskan untuk mengikuti Yesus, ada atau diperlukan keberanian yang lebih. Bisa jadi waktu itu dia tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kok saya bisa seberani ini? Kok saya bisa jawab semua omongan orang yang nentang saya tadi? Ya, beberapa di antara Bapak Ibu mungkin yang baptis dewasa ada yang harus berhadapan dengan situasi seperti itu, dan silahkan mengingat kembali dari mana keberanian yang seperti itu muncul. Belum dibaptis, tapi sudah dikaruniai, sudah dinaungi, sudah dijiwai oleh roh itu. Maksudnya begitu atau bagaimana, Pak? Silahkan. Saya juga bingung nih. Atau diulang pertanyaannya tadi. Maksudnya bagaimana? Yang ini kan cuma diceritain. Terus? Kita kan, kalau para rasul kan nggak takut mati karena, oh Yesus saja waktu meninggal bisa hidup lagi. Berarti kan ada bukti nyata yang dia lihat gitu loh. Ada keberanian. Backing-nya itu kuat. Wah, karena udah pernah lihat dan udah bersama dia gitu. Sedangkan kita kan backing-nya apa nih gitu loh. Dan kita hanya diceritain lewat kitab suci aja gitu maksudnya. Nah, untuk menumbuhkan rasa keberanian itu gimana gitu. Misal rasa takut miskin lah, takut ini gimana gitu untuk menumbuhkan rasa itu. Kalau takut miskin, tunggu dulu, itu kan nggak ada urusan dengan iman nanti, jangan-jangan. Ya, maksudnya contohnya kayak gitu, maksudnya salah satu ada ketakutan gitu loh. Ya, ini urusan ketakutannya bukan sembarang takut ya, tapi tadi saya memang mengajak untuk melihat soal takut, itu tapi bukan untuk mengatasi takutnya takut terhadap debt collector, takut sakit, saya tidak bicara untuk mengatasi rasa itu. Ya, tapi keseluruhan, takut keseluruhan. Ya. Nah sekarang, kalau sudah berapa lama ikut Tuhan Yesus? Dari kecil. Dari kecil. Sudah pernah ketemu Tuhan Yesus? Belum pernah. Bohong berarti. Mengikuti orang pribadi, mengikuti pribadi yang saya belum pernah ketemu. Ayo. Enggak ketemu dalam fisik itu belum. Pertemuan tidak harus selalu dengan soal fisik. Ya, pertemuan yang tidak fisik itu bagaimana? Nanti tinggal tanya mama. Dengan doa. Mama itu udah yatim piatu atau masih punya orang tua? Yatim piatu. Masih kangen sama orang tua nggak? Kangen sama bapak atau ibu nggak? Yang udah meninggal pasti. Kadang-kadang teringat kangen masa-masa lalu. Ya kan? Tapi masih bisa merasakan kegembiraan kalau ingat? Masih. Tanpa penglihatan, tanpa mata kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi. Tanpa harus melihat secara fisik, kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dia hadir di dalam rohnya. Roh itu menyertai kita, ada bersama dengan kita. Yang seringkali terjadi justru peran roh diabaikan karena saya lebih percaya kepada mata. Padahal mata saya punya kelemahan, besar sekali kelemahan. Tolong Bapak Ibu melihat cinta. Kok bisa? Iya, yang dilihat cinta Laura. Ibu Bapak tidak bisa melihat wujud cinta, tapi bisa kan merasakan? Bisa. Ya.
Ketika Bapak Ibu bisa melihat jiwa Bapak Ibu, bohong kalau bisa. Tapi jiwa itu ada? Ada. Ada. Jadi kita akan ketemu ada hal-hal yang tidak kita lihat tetapi ada. Jiwa saya itu ada di dalam raga saya tapi saya tidak bisa melihatnya. Tuhan itu ada. Kekuasaannya bisa dialami. Para rasul memberitakan Injil dulu ada mukjizatnya. Sepanjang perjalanan hidup gereja, tanda bukti keterlibatan Allah itu tetap ada. Dan yang paling mencolok Allah atau Yesus hadir di dalam rohnya. Jadi yang perlu diperhatikan bukan mata saya supaya bisa melihat, tapi batin saya, hati saya supaya bisa mengalami, merasakan daya kekuatan Allah itu di dalam diri kita. Dah, begitu. Masih ada lagi? Tanya, Pak. Ya. Menurut saya, bukankah yang ditakutkan oleh para rasul itu proses kematiannya, Pak? Jadi penyiksaannya, dan bukan setelah mati apakah akan hidup lagi atau enggak gitu. Apakah akan hidup kekal atau enggak. Dan hal yang sama saya rasa, jadi penyiksaannya adalah yang ditakutkan oleh Yesus juga kan Pak. Iya, waktu di Taman Getsemani itu kan doanya supaya kalau boleh Bapak lewatkan cawan ini daripada saya gitu kan. Sampai terus berkeringat darah kan Pak ya. Jadi bukan apakah setelah kematian ada hidup kekal atau enggak, tapi proses penyiksaannya itu ya Pak ya. Iya, Ibu, begini Ibu. Saya melihat Ibu mengajak Ibu untuk melihat ketakutan. Tapi kalau di dalam teks, Ibu tidak melihat para rasul takut. Jadi pertanyaannya itu malah, para rasul kok seberani itu gitu loh. Sedangkan saya kok punya ketakutan. Bagaimana caranya supaya saya bisa seberani atau memiliki keberanian seperti para rasul. Begitu maksudnya, Bu. Kalau para rasulnya malah nggak takut. Itu menderita itu malah senang itu dia. Ayo. Menderita dengan gembira. Ya udah kita lihat aja perikop berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya, Ibu kita beralih ke perikop berikutnya ya. Silahkan ke bab. Oh, tanya boleh nggak, Pak? Kalau bisa nggak usah lagi, Pak. Iya, saya kepanjangan yang di sesi pertama, yang di perikop yang pertama tadi. Ya. Masih di sesi 4. Itu kan kalau kita lihat, maksudnya bab 4. Di bab 4 itu kan tetap pemuka Yahudi itu menolak ya. Mungkin dia tahu kebenaran, tapi dia tetap menolak Yesus gitu. Jadi saya selalu teringat, Yesus sendiri waktu di Nazaret mengatakan bahwa seorang nabi tidak akan diterima di tempat asalnya. Gitu. Nah, ucapan Yesus itu oleh para rasul, apakah itu tidak dianggap sebagai nubuat dari Tuhan sendiri, bahwa orang Yahudi itu pasti tidak akan menerima gitu. Lalu saya pikir Tunggu dulu. Biar langsung. Lah Yesus kan ngomongnya memang di kampungnya sendiri, Pak, di Nazaret. Nah, para rasul kan kampungnya di Galilea, tapi sedang ngomong di Yerusalem. Apakah itu hanya inklusif Nazaret saja? Waktu Yesus lah ngomongnya begitu di Nazaret kok. Iya, tapi itu kan berlaku kan Yahudi menurut saya. Pemahaman saya itu walaupun dia bilang di tempat asalnya dia kan Israel. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bapak apakah pernah menemukan para rasul disamakan dengan nabi? Kalau Yesus, iya. Ya, tapi mereka kan menceritakan kebenaran Yesus sebagai nabi. Pasti orang Israel akan menolak begitu. Iya, tapi kemudian kalau menyetarakan para rasul dengan kata-kata Yesus, itu kita pertimbangkan lagi. Karena apa? Yesus waktu itu memang ditolak di kampungnya, di Nazaret. Dan di mana-mana waktu itu Yesus juga diakui sebagai nabi. Ya, para rasul. Nah, kalau sekarang Bapak memberi gelar kepada para rasul sebagai nabi, itu urusannya lain. Tapi kalau di dalam teks, nah yang menyetarakan para rasul sebagai nabi, itu kita harus pelajari lebih lanjut, Pak.
yang akan lebih sesuai itu yang Matius bab 10 tadi. Itu pesan Tuhan Yesus yang lebih cocok. Oh. Oke, sementara pas dulu. Terima kasih, Pak. Karena yang seringkali seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Ini seringkali pemandu, fasilitator kitab suci ngomong itu di lingkungannya sendiri. Wah. Saya pun tidak seberani itu untuk mengatakan enggak pantas menyamakan diri saya dengan nabi. Pak Seto, kalau Yesus sendiri kenapa memaksa muridnya suruh kembali ke Yerusalem ya? Padahal kan sudah setelah Yesus disalib kan terus mereka dikejar-kejar. Tapi kok suruh balik ke sana? Maksudnya apa ya, Pak? Tunggu, yang dikejar-kejar itu kapan, Pak? Waktu setelah Yesus disalib, itu kan semua dikejar-kejar sampai nggak berani balik ke Yerusalem. Itu tunggu dulu. Itu nanti baru bab 8, Pak, dikejar-kejarnya. Setelah Yesus ditangkap, para rasul memang takut, tapi nggak ada yang kejar mereka. Masih di Yerusalem. Jadi, yang diminta oleh Yesus sebelum Yesus naik ke surga, balik ke Yerusalem. Tunggu janji Bapa yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sebelumnya Tuhan Yesus pesan, kalau Roh Kudus datang, kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, pergi dari Yerusalem itu nanti baru di bab 8 ayat 1 sampai dengan 3 setelah penganiayaan Stefanus. Itu baru para rasul, banyak orang pergi dari Yerusalem, tapi para rasul masih tetap tinggal di Yerusalem. Tapi banyak yang bermigrasi, pindah keluar dari Yerusalem, ya, karena penganiayaan. Ya. Dan kemudian nanti Petrus juga mulai pergi ke tempat-tempat lain. Yerusalem memang menduduki tempat penting di dalam perjanjian baru, khususnya di Injil Lukas dan di kisah para rasul. Kenapa kok begitu? Sejak zaman lampau, Yerusalem menjadi apa menyebutnya ya, tempat kehadiran Allah. Kemudian kalau di perjanjian baru, keselamatan akan diberitakan dan titik awalnya adalah Yerusalem. Ya, begitu aja, Pak. Jadi kalau soal penganiayaannya, itu tidak terlalu jadi soal untuk para rasul. Ya, udah? Atau, ya masih bisa lah. Silahkan ke bab 5 sekarang ya. Silahkan ke bab 5. Lalu lihat, gereja sudah terbentuk, banyak anggotanya, ayat 12 sekarang. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Ya. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo, di Bait Allah, dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Nah, Bapak Ibu amati para rasul disertai dengan kuasa untuk membuat mukjizat. Nah, kenapa kok saya tidak? Tunggu dulu, tiap masa, tiap zaman itu punya apa menyebutnya ya. Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda. Dan sekarang ada banyak orang yang mengaku membuat mukjizat, urusannya lain kan. Saya tidak menyangkal mukjizat, tetapi banyak orang jualan mukjizat supaya
Orang percaya kepada si pembuat mukjizat, bukan percaya kepada Yesusnya, itu yang harus hati-hati. Percaya kepada orang yang mengaku membuat mukjizat. Kemudian lihat ayat 16. Dan juga orang banyak dari sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun semua orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Para rasul tidak punya ilmu dan kemampuan bicara seperti para pemuka Yahudi, seperti para ahli Taurat. Bapak Ibu tidak ketemu dengan situasi di mana ya seperti Yesus ya berdebat dengan para pemuka Yahudi gitu ya. Para rasul itu perdebatannya minim sekali dengan para pemuka Yahudi. Bahkan tidak ada perdebatan yang menyangkut Taurat misalnya gitu ya. Tetapi kalau di Tuhan Yesus itu banyak mengalami perdebatan dengan para pemuka Yahudi. Walaupun disebutnya hanya rabi, lebih rendah dibandingkan dengan ahli Taurat dalam masyarakat Yahudi, tapi soal pemahaman, soal ilmu tentang Taurat, rasanya nggak ada yang bisa mengalahkan Yesus waktu itu. Dan kalau mereka nggak bisa mengalahkan Yesus, ya bisanya cuma marah. Nah sekarang ke ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri. Ya, iri ya. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Dah, mereka mengajar di bait Allah. Yang memasukkan mereka ke penjara yang bingung. Tadi malam ada di penjara, sekarang kok sudah enggak ada, bahkan sudah ada di bait Allah. Berikut ke ayat 26. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Lalu mengambil kedua rasul itu. Ya, ini Petrus dan Yohanes lagi. Tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Nah, mulai berasa ini kan. Para pemuka agama Yahudi mulai merasa dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, penjelasannya. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan. Pakai kata yang lebih keras ini ya. Pada kayu salib, dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Tuh, ini ngomongnya mulai serius dan keras, penjelasannya agak panjang. Perdebatan yang tadi saya singgung. Keberaniannya menjadi lebih kelihatan lagi dengan penggunaan kata kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ini ngomongnya kepada siapa? Ayat 27. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Kemudian ada pengakuan.
Yesus yang dibunuh oleh para pemuka agama Yahudi itu sudah ditinggikan oleh Allah, dibangkitkan, dan kemudian diangkat menjadi pemimpin dan juru selamat. Tujuannya apa? Supaya orang Israel peroleh pengampunan dosa. Kalau mau tahu tentang itu, saksinya adalah kami. Bukan hanya kami, tapi juga Roh Kudus. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ini sudah sangat jengkel itu rupanya. Tapi lihat Bapak Ibu, suasana menjadi sangat menegangkan ini. Atau begini, kalau Bapak Ibu pernah mengalami kalau Bapak Ibu pernah mengalami pertengkaran yang berujung sampai ancaman pembunuhan, itu suasananya seperti apa? Pembunuhan bukan perkelahian. Pembunuhan atau penganiayaan, tapi bukan perkelahian. Yang saya maksudkan kalau perkelahian itu ada dua pihak yang setara kemampuannya berkelahi. Nah, itu bukan soalnya, bukan itu soalnya. Tapi ada kalau pembunuhan, ada pihak yang sangat kuat, lalu menganiaya dan membunuh orang yang lemah. Silahkan membayangkan situasi kalau orang sudah sampai pengen membunuh, mukanya kayak apa? Bisa diajak diskusi orang kayak gitu? Berat. Tapi rupanya situasi masih bisa ditenangkan oleh seorang Farisi. Lihat ke ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Pantesan semua orang diam ketika dia bicara. Bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Kayak tadi situasinya, mereka mau berunding dulu. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Hati-hati kalau bertindak terhadap orang ini. Kenapa? Belajar dari sejarah." Ayat 36. Dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Kedua, ayat 37. Sesudah dia pada waktu pendaftaran Suaranya hilang, Pak. Ya, ada dua contoh orang yang mengaku sebagai Mesias. Yang pertama Teudas, yang kedua Yudas. Yang lebih terkenal sebenarnya si Yudas ini. Karena dia melancarkan pemberontakan waktu sensus. Sensus itu keperluannya untuk penarikan pajak. Dan Yudas menggerakkan orang untuk memberontak. Dua orang yang pernah dianggap sebagai Mesias, raja orang Yahudi. Dua-duanya memimpin orang Yahudi melakukan pemberontakan. Tapi dua-duanya mati. Setelah dia mati, pengikutnya cerai-berai, selesai. Nah, ayat 38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Ini Gamaliel menyampaikan pendapat seperti itu.
biarkan saja. Kalau memang gerakan ini dari Tuhan, dari Allah, ya, gerakan itu akan hidup. Biarpun Yesus yang dipandang sebagai Mesias itu sudah tidak ada, ya. Tapi kalau gerakan ini masih tetap ada, ya berarti dari Allah. Kalau Mesiasnya sudah mati, Yesus sebagai yang dipandang sebagai Mesias oleh para rasulnya itu sudah mati, lihatin aja, paling juga bubar. Nah, kalau gerakannya bubar, berarti bukan dari Allah. Yang justru harus diperhatikan adalah Mesias mati, tapi gerakan kok masih tetap ada. Jangan-jangan beneran dari Allah. Kalau beneran dari Allah, ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Ini kan yang diulang-ulang disampaikan oleh Petrus tadi. Yesus sudah kamu bunuh, tetapi dibangkitkan oleh Allah. Nah, nasihat itu diterima. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Dilarang lagi. Sesudah itu mereka dilepaskan. Nah, berikutnya, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Tolong lihat ayat 40, habis diapain mereka? Habis disesah. Disesah itu diapain? Kalau mau praktek, nanti silahkan minta tolong ada yang membantu di rumah. Bapak Ibu buka kaos, siapkan punggungnya, lalu kalau ada gagang sapu aja dah. Lalu pukul punggung, minta tolong pukul punggung saya sekuat-kuatnya. Oh, gagang sapu patah. Pinjem rotan, cari rotan. Kalau enggak, cari tampar, tali yang gede. Udah, bayangkan begitu. Nah, para rasul ini mengalami peristiwa yang seperti itu, habis disesah. Terus mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang mukanya menakutkan karena pengen membunuh mereka. Tapi lihat, begitu meninggalkan mahkamah agama, mereka gembira. Apa yang membuat mereka gembira? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, yang saya ajak Bapak Ibu untuk melihat, ini loh, gembira karena dianggap layak menderita penghinaan karena Yesus. Tunggu dulu. Bapak Ibu pernah nggak merasa gembira kan? Padahal sedang menderita? Ya udah, nggak usah pakai menderita deh. Bapak Ibu bisa nggak merasa gembira biarpun habis bekerja berat dan capek? Habis bekerja berat, capek, dapat uang, uangnya kasih siapa? Saya. Kasih istri uangnya. Uangnya kasih istri, terus buat apa duitnya? Nggak tahu deh istri yang ngatur. Ya udah, sekarang saya yang atur sekarang. Udah kerja keras, duitnya diberikan, kemudian duitnya dipakai untuk apa? Nanti akan ketemu yang sederhana sekali. Buat beli pulsa atau pakai data supaya anak bisa sekolah. Bapak Ibu memang habis bekerja, kecapean, ya. Tapi begitu ngelihat anak bisa belajar, seneng kan? Nah, Kalau nggak seneng ya itu tolong diperiksa lagi batinnya. Sudah sedang duit nggak ada, anak harus belajar online, handphonenya rusak. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya kalau yang duitnya banyak gampang, nggak ada soal, tinggal pilih mau yang seperti apa.
Tapi kalau sedang, ini duit kelihatannya kok sedang susah, berat, nggak ada. Tapi anak saya kok handphonenya rusak. Tetap diusahakan atau dibiarkan? Diusahakan. Diusahakan. Minjem pun dilakukan kan ya? Betul. Minjem itu malu apa enggak? Ya, Kalau sudah setengah enggak malu. kalau sudah enggak malu berarti sudah level advance itu, sudah sangat biasa gitu ya. Kalau kepepet ya udah nggak malu. Tunggu, kalaupun kepepet, benar nggak malu atau menyingkirkan rasa malu? Menyingkirkan rasa malu. Malunya tetap ada. Kalau malu beneran nggak jadi berangkat. Nah, tunggu dulu. Tapi lebih kuat yang kebutuhannya itu, jadi kesingkir rasa malunya. Iya, tapi malunya tetap ada. Malu itu ada di dalam diri. Ya. Ada yang ringan saja, gampang saja. Pinjam aja. Yang saya maksudkan cuma, Bapak Ibu bisa berjuang dengan cara seperti itu, berkorban menyingkirkan malu. Kalau menyingkirkan piring, gampang. Menyingkirkan malu itu gimana caranya? Nah, berkorban, berjuang. Tapi bisa senang itu. Seandainya Bapak Ibu tidak melakukan, nanti Bapak Ibu yang akan sedih kan? Ya. Nah sekarang, silahkan pikirkan yang lebih besar. Besar itu seperti apa? Perhatikan kata-kata para murid ini. Dianggap layak, menderita penghinaan demi Yesus. Ini membuat mereka gembira. Hati-hati kalau sudah ketemu orang atau ajaran yang mengatakan kegembiraan dari Tuhan itu hanya terjadi kalau Tuhan memberikan yang saya mau. Kalau Tuhan memberikan yang saya inginkan, kalau Tuhan nurut ketika saya suruh-suruh. Bahasa saya jadi sini sekarang. Tolong perhatikan, tolong mengingat ketika kita diminta oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Entah berat, entah ringan, tapi Tuhan mempercayakan tugas itu kepada saya. Ya, kemudian kalau saya bisa mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, berat, enggak ada soal, tapi apa? Saya mengerjakannya untuk Tuhan. Dan itu yang membuat saya gembira. Udah siap jadi ketua lingkungan? Nah, yang seringkali menghalangi kita, Bapak Ibu, itu yang itu tadi. Ketika kebutuhan lebih besar dari rasa malu, maka saya bisa mengerjakan, menyingkirkan malu. Nah, sekarang, kalau urusan bekerja untuk Tuhan, lebih besar takutnya atau lebih besar Tuhannya? Kok kalimatnya kok begitu ya? Jadi enggak. Lebih besar rasa takutnya atau lebih besar bakti kepada Tuhan? Kalau ada kegembiraan atau saya tahu saya gembira bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka ya saya akan mengerjakannya. Kita ketemu banyak orang Bapak Ibu yang saya sendiri pelajari, saya belajar gitu ya. Banyak orang yang nggak takut mati untuk gereja. Ya, banyak orang yang bisa dikatakan ini seolah-olah apa yang dia punya itu hanya untuk gereja. Ada yang seperti itu. Kalau ngomongnya sudah gereja, seolah-olah dia bisa lakukan apa saja. Apalagi kalau sudah ngomongnya ini untuk Tuhan. Tuhannya tersimpan di dalam hati, tidak diomong-omongkan. Tapi kebesaran hati bahwa ini saya kerjakan untuk Tuhan, itu bisa menggerakkan orang, dan orang bisa melakukan hal-hal yang tampak berat, membuat orang menderita, tapi dia melakukannya dengan gembira. Baik Bapak Ibu, itu yang kita bisa lihat dalam pertemuan malam hari ini. Ya, 1-2 pertanyaan kalau diperlukan. Silahkan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu?
Udah. Kalau belajar kisah para rasul kayak nggak belajar gitu ya? belajar ini apa? Berani, Pak Seto. Belajar berani membela Yesus ya. Yang menjadi sangat penting ketika belajar kisah para rasul itu adalah belajar memahami kerja Roh Kudus yang diberikan kepada rasul, kemudian juga diberikan kepada kita. Karena roh itu yang menggerakkan hidup orang beriman sepanjang sejarah gereja dari dulu sampai sekarang. Kalau bicara hebatnya Petrus, enggak ada hebatnya. Tapi silahkan amati, orang seperti itu kok bisa ngomong di depan pemuka agama Yahudi. Yang pinter-pinter, yang hebat-hebat, yang bukan hanya itu, tapi juga kejam itu ya. Kalah debat membunuh itu. Kok bisa Petrus berlaku begitu? Ya, itu Petrus juga ngaku, ini bukan saya yang hebat, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri saya itu yang menggerakkan saya, bahkan memilih kata-kata yang harus saya ucapkan. Baik, begitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Pak Seto, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Seto. Selamat malam. Kalian. Ya, terima kasih semuanya. Masih akan berlanjut di pertemuan. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih semuanya. Kita tutup dulu Bu. Pak Seto. Silakan Bu Anti. Terima kasih Pak Seto. Marilah pengajian ini kita tutup pada malam hari ini atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir pelajaran hari ini. Berkatilah kami agar apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadikan panduan dalam hidup kami dan menjadikan hidup kami lebih baik lagi untuk sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dengan hati dan jiwa yang tangguh di dalam kehidupan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu semua. Malam saya pamit ya. Ya, mari semuanya. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Mohon maaf tadi Pak Seto. Terima kasih sama-sama semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Tadi anak saya ikut gabung, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Adem namanya. Biar Mbak ini. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya ya. Sudah Terima kasih semuanya. Sampai minggu depan. Bye. Bye. Baru-baru ini saya menderita. Saya menerimanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Thank you soon. Bye. Dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini.